Untuk meyakinkan, kami bertanya juga ya kepada pihak banknya. Ini ada namanya nih, Dimas BCA. Ini orang yang mengurusi kredit tersebut. Bagian penagihan karena udah masuk tidak lancar nih. Ya, kita tanya sama dia. BCA tidak pernah kirim debt collector kan, Bang? Tadi ya. Hari ini today pihak BCA bilang, "Pagi, Bang. Sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector." Sadis nggak? Jadi dari fakta-fakta ini, paling tidak kami sudah ungkapkan satu, dua fakta kebohongan. Ya, jadi nggak diatur dalam putusan. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak dicantumkan. Nah sekarang dibilang saya hanya kebagian harta gunung ini yang masih diagunkan. Loh, yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih, rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Dan masih sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan takut kita anak-anaknya jadi bisa ini ya, bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa nih fakta. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Hah? Nah itu dia. Nah jadi sekarang siapa yang pegang surat-surat? Surat-surat aset ini yang masih diagunkan atau disekolahkan ada di bank. Ya, yang nggak diagunkan, yang nggak disekolahkan, di mana surat-suratnya? Ada sama dia. Itulah makanya kami bikin surat. Tolong dong, surat vilanya, surat ininya berikan ke kami. Karena aktanya bilang dikuasai sepenuhnya. Ini kok nggak, surat-suratnya kok nggak diserahkan ke kami? Munculnya adalah kredit macet, begini, begini. Buat apa kami minta suratnya itu kalau tidak ada pintu yang mengatakan memang harus diserahkan sepenuhnya? Buat apa kami minta kalau surat-suratnya ada sama kami? Tetap Ruben ayahnya. Hanya saja anak-anak itu tetap tinggal bersama ibunya, kan hanya itu. Apakah langsung hilang jatahnya Ruben untuk bertemu sama anaknya, berkumpul bersama anaknya? Tidak juga. Malah mungkin dipertegas dalam putusan pengadilan yang tadinya tidak pernah diatur. Lalu bagaimana kalau misalnya Ruben yang memenangkan gugatan hak asuh anak itu? Ya anak-anaknya pindah, tinggalnya sama Ruben. Ini kan hanya masalah pindah aja. Dulu di sana, sekarang di sini. Apakah itu juga akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu? Tidak. Bahkan Ruben menjamin, dia akan memberikan contoh. Begini loh, kalau anak-anak itu sama kita, tetap berikan kesempatan anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Lalu di mana ini salahnya? Ya, kenapa orang kok masih artinya itu bilang fitnah. Sekarang mengenai masalah lelang. Ya, kami komunikasi dengan pihak bank. Ya, kami sudah katakan, Ruben itu sebagai kreditur, sebagai nasabah, ya, yang ketika dia mengagunkan asetnya, menurut aturan itu memang harus disetujui oleh pasangan. Maka itu juga harus disetujui dan diketahui oleh S sebagai istri pada waktu itu. Jadi kalau misalnya S bilang nggak tahu, itu nggak benar. Karena mekanisme kredit itu tidak mungkin ada orang ingin memberikan kredit kalau misalnya kemudian yang menandatangani akadnya hanya istrinya saja atau suaminya saja. Pasti suami istri. Apalagi kalau tidak ada pemisahan harta.
Kecuali kalau perkawinan suami istri, mereka ada yang namanya perjanjian pranikah, harta masing-masing, itu nggak perlu mungkin. Tapi kalau misalnya yang dijaminkan itu adalah masih harta gono gini, maka kedua belah pihak itu harus tanda tangan. Clear ya di situ ya, ini kita bicara hukum nih, fakta ya. Nanti dibilang kita ini lagi kan gitu ya, fitnah, framing, oke? Apakah mungkin informasi itu akan diberikan hanya ke satu orang saja tanpa diberikan ke orang yang lain? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa kok ada informasi yang berbeda yang kami dapatkan? Pihak sana bilang Calling 5 akan segera dilelang. Kami nggak mendapatkan informasi itu. Kalau memang tidak lancar sekarang ini, iya. Ya, mereka bilang aja kalau nggak bayar, jangan bilang menunda. Loh, menunda kan sama juga, artinya tidak bayar, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Seperti ini yang ngomong seperti itu dulu kalau sekolah pelajaran bahasa Indonesianya mungkin lolos. Ya nggak ngerti tentang bagaimana terminologis bahasa, ya lalu kemudian mengomentari sesuatu yang dia nggak paham, ya. Jadi untuk meyakinkan, kami bertanya juga, ya, kepada pihak banknya. Ini ada namanya nih, Dimas BCA, ini orang yang mengurusi kredit tersebut, bagian penagihan, karena udah masuk tidak lancar nih, ya. Kita tanya sama dia, ya, kalau mengenai masalah lagi dalam proses kan itu ada, kok nggak sekalian tadi ya kan, sampai tahap mana lagi proses penyelesaian bang, kan kemarin sudah saya tunjukin, ya, lagi proses penyelesaian, berarti artinya masih terbuka yang namanya negosiasi, restrukturisasi dan sebagainya, jadi masih belum masuk dalam daftar lelang kan gitu kira-kira itu. Nah, oh debt collector karena macet di banknya, hilir mudik 15 orang seperti pas Gibraka gitu, ya. Kami tanya juga ke pihak banknya, ya, kami tanya juga ke banknya tuh, ya. Kami tanya nih, kata pihak mantan klien, maksudnya ya mantannya Ruben, ya, ada debt collector yang datang. Kapan bang? Tuh. BCA tidak pernah kirim debt collector kan bang? Kemudian dia bilang, coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya bagian collectionnya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Tadi ya, hari ini today, pihak BCA bilang, pagi bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Sadis nggak? Jadi dari fakta-fakta ini, paling tidak kami sudah ungkapkan 1-2 fakta kebohongan, ya, 1-2 fakta. Kami nggak mau bilang semua fakta, paling tidak 1-2 fakta tentang rumah saya yang bayar dan papinya kan, masalah furniture seolah itu perannya dia sendiri. Berarti kan paling tidak ada 1-2 kebohongan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.